itulah intinya. Jadi VF3 ini nggak perlu lu modif heavy, tapi dimodif dikit-dikit misalnya lu bikin two tone. Kayak lampunya kan lu jadi bulat kan. Jadi Itu udah manis banget. Kembali lagi di Finfest on the go bersama gue Dendi. Mas, apa kabar kalian semua? Kali ini gue mau jemput teman gue, seorang reporter media otomotif, ya kan, sangat-sangat berpengalaman, konten-kontennya lucu, ya kan, dan dia kalau nggak salah udah pernah ke pabriknya Finfest yang ada di Vietnam. Nah, kita bakal nanya-nanya sama dia, ya kan. Jadi kalian ikutin terus video kali ini. Halo, waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, selamat datang. Ada apa gerangan nih? Saya dijemput oleh Dendi, Ini dia, teman-teman. Mas. Teman Luar kita. biasa. Bapak Rockford, Yes. dia kan, tong seatbeltnya dipakai. Betul. Satu hal yang mungkin kalian nggak pernah lihat ya, kalau jarak ketemu Rockford, Opot panggilannya, itu adalah baju dia tuh selalu necis, teman-teman. Wow. Iya kan? Sepatu dia tuh Iya, selalu mencoba sesuatu yang berbeda saja. Iya kan? Coba nih, seperti contoh lu kayak pakai baju apa sih, Pot? Ini sebelah hitam, sebelah batik. Ini gue terlalu gemuk kayak Mas. Udah. Lucu deh tuh maksudnya tuh. Udah. Coba ini kasih Iya. tahu dulu ke netizen, ini lo tuh pakai baju apa sih, Pot? Ini adalah kimotik. Apa? Kimotik. Apa kimochi? Kimotik. Oh, kimotik. Kimotik itu apa? Kimono batik. Oh, kimono batik. Ini salah satu baju kesukaan Opot tuh emang kimono batik begini. Sebenarnya kan kita kan tiap hari ngevent mulu ya. Benar. Jadi nyari yang gampang bisa pindah antar hall aja, adem gitu. Benar. Kalau nggak salah lu punya banyak ya kimono batik gini kan? Punya beberapa. Banyak. Ini sumpah, ini tuh kalau orang nilai, ih baju lu necis banget. Ini tuh beli di marketplace Indo ya. Benar. Mau yang hijau, yang oranye juga ada. Benar. Ini tuh nggak nyampe 100.000 bro. Necis itu bukan masalah mahal murahnya, tapi tergantung style kan. Jadi menurut lu gue stylish. Bagus. Lah kok nggak bilang? Alhamdulillah. Nah, jadi selain review otomotif, memang taste-nya Opot ternyata bagus untuk baju-baju ya. Taste gue dipuji sama dari Dimas. Apa kabar Bapak Opot? Baik, alhamdulillah. Di mana IMS berapa hari ini? Alhamdulillah ya masih tetap kayak gosokan. Hall A, Hall B, Hall C, Hall D. Sehari berapa ribu steps? Kurang lebih 20 sampai 25 20? Iya. Dan setiap hari tuh, Pot? setiap hari. Setiap hari dari buka sampai tutup. Iya, dari jam Iya. 10 sampai jam 10. Ya jam 11 gitu lah ya. Sampai jam 10 malam, sampai mobil ditudungin. Wow. Jadi kita shoot nggak berasa kan kalau lagi di event kayak gitu Iya, kan. bener Lu juga sih. pasti tahu. Kayak tahu-tahu udah malam aja gitu. Benar, dan emang tim dari Laknats ini kan selalu memberikan informasi tentang kendaraan terdepan, ya kan? Terdepan, alhamdulillah. Terus belak-belakan juga, Ya, ya kan? Lo emang nggak takut Pot belak-belakan gitu, Pot? kita kan mudah-mudahan tapi balance. Kita Oh. kasih tahu mobil tuh pasti ada minusnya, ada plusnya juga. Nggak ada mobil yang sempurna. Kalau orang mobil sempurna itu menurut gua agak too good to be true ya. Mau mobil semahal apapun ya. Benar. Tapi ya namanya kendaraan buatan manusia. Benar, jadi emang harus balance lah ya. Yes, betul. Emang lo belajar mereview mobil dari mana, Pot? Dari lo juga kan? Ya, nggak dari gue. Ya awalnya sebenarnya kan dari nonton lah pastilah ya. Kita kan kita semua pasti demen nonton. Pertama awal dari show-show luar dulu, kayak Top Gear lah, ada Car Wow lah, ada apalah, ada banyak gitu kan. Nah ya dari situ kita coba mereview dengan gaya kita sendiri aja. Dan maksudnya kan itu yang paling penting kan untuk jadi seorang content creator kan. Lu juga setuju pasti harus otentik, benar? Harus otentik, bener. Jadi gimana tuh? Kalau lo otentiknya apa? Wah, kalau otentiknya apa sebenarnya harus orang yang gila ya. Oh begitu. Iya dong. Karena you have to be yourself gitu. Kadang-kadang memang kalau ketika lu orang nanya nih, sebenarnya tuh orang suka sama lu tuh karena apa sih? Ya gue sih akan tanya balik kayak,
ya lu suka gue kenapa gitu kan. Karena kan yang disukai oleh satu orang belum tentu disukai oleh orang lain kan. Kayak gue bilang tadi, mungkin belak-belakan ada yang nggak suka, ada yang bilang mungkin bisa kali bahasanya lebih diplomatis gitu kan. Cuman ya balik lagi, ada orang yang preferensi seperti itu. Yang penting be yourself aja, jangan drama lah. Jangan gitu. drama. Emang lo seberapa sering menghadapi komen-komentar hate sebagai seorang media otomotif nih? Sebenarnya ini adalah fase konten kreator sih. Oh, fase konten kreator. Jadi ketika lu bermulai menjadi konten kreator, gue yakin lu juga pasti ngalamin sih, semua juga ngalamin. Baru mulai, otomatis kadang-kadang kan masih meraba-raba kan. Benar. Gak hanya dari segi gearnya yang mungkin belum maksimal, tapi dari cara lu presenting juga masih yang, ya namanya baru mulai kan, jam terbangnya belum jauh gitu kan. Ya pasti dari awal tuh bakal ada hater dulu. Ada hater, dihujat, itu completely normal. Dulu pertama kali gua ngonten, apalagi kan gue Chinese ya. Emang lo Chinese? Nggak kelihatan kok. Muslim sih. Muslim. Nyokap Bandung. Nyokap Bandung. Bokap Medan. Bener. Nah, itu tuh isi komennya tuh wah lumayan. Rasis. Ada banyak banget. Nah kayak gitu. Tapi nanti seiring jalannya waktu, ketika kalian punya orang yang suka dengan konten kalian, otomatis tanpa kalian ngomong balik gitu ya kepada head comment, itu nanti mereka akan balas sendiri. Jadi kayak malah jadi di komen tuh perang antara orang yang pro dan kontra dengan kalian. Bener kan? Jadi lo nggak usah ngapa-ngapain, udah nembelain sendiri. Udah nembelain sendiri. Dan alhamdulillah gitu kan. Emang lo pernah ada nggak komentar hate yang sampai bikin lo kepikiran gitu? Nggak bisa tidur kayak, atau nggak bisa makan? Dulu pertama kali awal-awal begitu sih. Kayak dibilang ada hampir semua. Karena maksudnya kayak komen rasis atau komen apa gitu kan. Kayak kita kan dalam hati kita berpikir, ya ampun, kita bikin konten kan gratis ya. Mereka kan gak harus bayar nonton. Dan mereka kan gak tahu effortnya kayak apa. Tapi dengan mudahnya tuh mereka bisa ngetik gitu. Bener. Membahas sesuatu yang konotasinya negatif banget. Padahal kan kita kan tidak ada bermaksud untuk menyakiti siapa-siapa gitu kan. Kita malah jadi mikirnya kayak, anjir salah gue apa ya gitu kan. Salah gue di mana ya, salah gue apa ya gitu. Gue sempet berani gak bisa tidur. Cuman ya lambat laun ya udahlah ya. Pemikiran apa yang akhirnya bisa membuat lo kayak udah deh gak usah dipikirin gitu, atau ini sebenarnya gak usah gue tanggepin gitu? Sebenarnya pemikiran itu datang ketika tadi gue bilang. Jadi kan lambat laun akan ada orang yang pro sama lu juga. Terus lama-lama tuh kan mereka juga belain lu gitu kan. Nah ketika itu mulai datang, itu gue ngeliat kayak iya juga sih ya, bener juga ya. Maksudnya kayak hate dan negatif komen ini tuh sebenarnya tuh gak berbobot amat gitu loh kayak. Dan selama ini tuh itu mengganggu pikiran gue, malah akhirnya jadi mengganggu produktivitas segala macam, efektivitas jadi nggak jalan gitu-gitu. Dibanding mikirin itu, ya udah deh, toh yang pro juga ada. Nah itu pemikiran gue, toh yang pro juga ada. Nah jadi daripada mikirin yang hate, buang-buang tenaga ya. Yes, setuju banget. Mendingan mikirin yang pro aja. Yang positif. Positive vibe dong. Positive vibes. Benar, harus positive vibes. Nah dari positive vibes ini, dari keuletan Rockford dan bersama tim Lagnats, mereka ini sampai udah kemana-mana nyobain mobil ya. Alhamdulillah. Kesini kan sih ke Cina ya. Pernah ke Jepang. Alhamdulillah banget. Gue seumur-umur pertama kali ke Jepang itu sama brand. Pertama kali ke Eropa juga sama brand. Enak ya rasanya ya? Iya. Karena saya juga begitu teman-teman. Pertama kali ke Jepang sama brand, oh ternyata begini ya. Norak banget waktu itu kan. Sama begini ya. Tapi kerja. Tapi kerja. Sampai waktu itu juga diajak ke Vietnam sama Vinfast ya? Betul. Jadi udah berapa kali lo ke Vietnam? Ke Vietnam so far udah 2 kali. Sama Vinfast terus? Vinfast terus. Oh, gue dengar katanya di sana emang si Vin Group ini segede itu kok. Memang di sana tuh mereka kan memang konglomerat terkaya gitu ya, number one lah ya, karena mereka kan lini bisnisnya nggak hanya di mobil kan. Bener. Mereka punya real estate, mereka punya rumah sakit, punya sekolah, universitas, mall, sampai bahkan mereka robotics dan AI aja ada. Robotics dan AI? Iya. Oh, dan kalau di sini kan orang masih kayak, emang banyak yang pakai Vinfast gitu. Kalau di Vietnam banyak nggak sih? Di Vietnam sih banyak banget. Kalian kalau ke Vietnam misalnya ngelihat mobil yang seliweran umum di jalannya itu memang Vinfast, karena kan waktu itu aja pas mereka mulai jualan mobil, sebenarnya mereka masih muda banget ya. Terus kan mereka bahkan menjadi
perusahaan mobil yang transisinya tuh paling cepat dari line up bensin ke full listrik. Karena awalnya kan mereka kan memang awalnya mau bikin ICE dulu. Dan mereka memang dulu punya mobil ICE, yang walaupun mobil ICE-nya itu memang secara basis itu diambil dari BMW. Oke. Ada yang diambil dari seri 5 F10, ada yang diambil juga dari X5. Nah, cuman alih-alih mobil tersebut belum masuk generasi kedua, tiba-tiba abis itu langsung berubah semua jadi full listrik. Itu bikin mereka jadi perusahaan otomotif dengan transisi ke listrik paling cepat di dunia saat ini. Oh, jadi emang bener tuh ya, rumor kalau di Vietnam tuh emang paling banyak tuh VinFast. Paling banyak VinFast, iya. Dari taksi, dari shuttle, dari mobil harian segala macam itu banyak banget. Iya. Dan lo udah sampai ke pabriknya juga? Sudah. Nah, waktu itu kan kita juga datang ke pabriknya VinFast yang ada di Subang. Itu sama nggak sih sama yang ada yang di Vietnam di pusatnya? Mirip sih, cuman kalau di Vietnam kan dia udah jauh lebih rapi ya, karena kan memang lebih lama. Dari mulai area sekitarnya sampai mereka juga punya test track buat ngetes dan nguji mobilnya, mereka punya di sana. Ya kalau pabrik sendiri kan memang baru berdiri, ya mereka mungkin fokus ngejar produksi dulu gitu kan. Yang penting produksinya jalan biar mobilnya bisa dijual. Nah, mungkin kedepannya akan bisa menjadi seperti itu karena kan area sekitarnya juga masih dibangun tuh soalnya. Iya, areanya gede banget ya. Sekarang gua belum pernah lihat tuh, gua kaget sih ngeliat investmentnya Vingroup di Indonesia ya. Ternyata segede itu untuk bangun pabriknya VinFast ya. Betul. Iya. Dan waktu di Vietnam kemarin nyetir juga. Memang nyetir, tapi nyetirnya di dalam sih, di dalam area test track. Di dalam mall. Wah, di dalam mall susah ya? Kasus dia. Viral sih. Viral, betul. Kalau memang mencari virality itu bisa dicoba. Bercanda. Serem ya? Iya. Jadi kita kemarin terus mencoba karena kan mobil sana kan setir kiri. Iya, Vietnam ini menarik guys karena di antara negara ASEAN kayaknya dia doang yang setir kiri. Gue nggak tahu Myanmar, nggak tahu. Oh ya, Filipina juga setir kiri. Filipina juga setir kiri. Tapi dibanding tetangganya Thailand terdekat aja dia setir kiri, Thailand setir kanan ya. Yes. Jadi makanya sebenarnya di sana tuh kalau mau impor mobil setir kiri tuh gampang. Mobil-mobil China tuh banyak, mobil Amerika juga ada karena tinggal bawa aja udah nggak perlu kontak. Benar ya. Nah, ngomongin soal viral tadi, konten viral. Kontennya Laknat tuh juga banyak yang viral ya. Alhamdulillah. Tergantung perspektif viral bagi lo tuh berapa nih? Karena kalau kita bahasanya politis banget ya kan. Karena kalau bahasanya sangat PR. Kalau misalnya menurut gua 100.000 itu viral, tapi bagi Dimas itu 10 juta baru viral, berarti gua nggak ada yang viral. Ya nggak viral dong. Tapi terakhir ini yang viral yang mana ya Pak? Lupa deh gua. Jujur banget nih sebenarnya ya, belakangan ini kan YouTube lagi agak susah ya cari view-nya karena semua lari ke short video ya. Jadi sebenarnya belakangan ini tuh susah di YouTube untuk viral tanpa melakukan sesuatu yang kontroversial gitu kan. Sedangkan kita lurus-lurus aja. Tapi ya beberapa video kita sih alhamdulillah dalam setahun terakhir masih ada yang tembus 1 juta. Ngeri banget. Nih, tadi kan lo juga mention tentang sekarang semuanya jadi shorts lah ya, short format. Yes. Dari lo sebagai media dari Laknat gitu ya, ada adaptasi nggak sih? Pasti. Berubah dari long form videos ya teman-teman, YouTube vlog gitu menjadi shorts gitu. Ada banget karena mungkin orang tuh berpikir pasti gampangan bikin video short dibanding video long karena kan lebih pendek dong. Nah benar. Ini juga sebuah mitos yang banyak orang bilang lebih gampang bikin video pendek ya 60 detik dibandingin video long. Yes. Coba dari Bapak Laknat. Kalau kita sih enggak, kalau menurut kita bikin video long justru lebih gampang. Karena menurut kita, apalagi kita kan channel edukasi ya. Benar. Ingin menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya, apalagi kan channel gue emang terkenal detail kalau ngebahas mobil. Itu kalau kita kompres jadi maksimum cuma 3 menit, bingung Pak jujur gimana. Karena kan kita mobil kita contoh ambil misalnya VF3 ini gitu ya. VF3 ini kan cukup minimalis ya. Kalau misalnya kalau mau diulas harusnya nggak susah-susah amat gitu. Tapi lu bisa nemuin banyak banget detail yang ketika lu ulas tuh kayak ya nih interiornya ada aksen warna beige ya krem gitu di sini gitu-gitu. Detail-detail kecil yang kalau lu kompres itu jadi 3 menit itu nggak akan bisa lu bahas. Apalagi kalau mobil zaman sekarang kan canggih rata-rata. Canggih banget. Head unitnya udah bisa apalah, udah bisa hardware, auto. Itu untuk mengkompres itu jadi 3 menit. Itu artinya kalian harus mencacah informasinya dan kalian harus memilih mana yang mau disampaikan dan mana yang tidak. Sedangkan kita
yang biasa detail, Benar. kita pengen semuanya kesampaian gitu kan. Benar. Nah, kita nggak suka nih mencaca-caca informasi itu, akhirnya ujung-ujungnya jadi nitpicking, ini deh gitu. Ujung-ujungnya apa? Kita ngomongnya jadi cepat. Susah loh, sumpah, lebih susah. Ya. Jadi emang bikin short video tuh tantangannya ada tersendiri, teman-teman. Jangan dianggap tiba-tiba gampang. Apalagi kalau ya kayak kita yang dari background otomotif tuh, satu produk tuh penjelasannya banyak banget. 7. Ya kan, poin plus, poin minus, Iya. gitu kan. Kalau misalkan kita ngomongin poin plus, karena lo juga udah bahas VF3. Apa yang lo suka dari si VF3 ini? Pertama pasti desain. Desainnya Oke. di kelasnya ya, di Ah. kelas mini EV di Indonesia, dia yang paling modifiable sih menurut gue. Modifiable. Dan dia yang satu-satunya sebenarnya formatnya kan SUV kan. Kalau yang lain kan sih saya lebih kayak apa ya, hatchback mungkin ya, hatchback tinggiin gitu ya. Karena ini orangnya VinFast menyebutnya Tiny Titan. Tiny Titan. Jadi terus lanjut. Jadi kalau kalian misalnya pilih VF3 itu di kelasnya itu mobil tuh benar-benar bisa kalian personalisasi sesuai dengan keinginan kalian, tuh gampang banget modifnya. Kalian bisa ngelihat banyak contohnya di komunitasnya, ada VF3 owners juga ada kan. Kemudian mobil bapak beliau juga banyak. Modifnya masih kecil tapi masih dikit. Nah itulah intinya. Jadi VF3 ini nggak perlu lu modif heavy, tapi dimodif dikit-dikit misalnya lu bikin two-tone. Kayak lampunya kan lu jadi bulat kan. Jadi bulat. Itu kan manis banget. Benar. Kalau menurut lo sendiri si VF3 ini buat jalanan ibu kota gimana, Pot? Buat ibu kota sih cocok ya, terutama kalau kita ngomongin ibu kota Indonesia yang walaupun ngomongnya sih dalam kota, tapi jalanannya caur semua, butuh mobil yang ground clearance lebih tinggi. Caur semua kan? Iyalah, Ya, saya setuju. zaman belakangan ini kan macet mulu gara-gara jalanan lubang semua kan. Oh, mereka lagi gali candi kayaknya. Gali candi. Benar, mungkin nyari artefak-artefak zaman dulu. Tapi gara-gara gali candi itu gue dari Kemayoran ke kantor lu tuh 2 jam loh bro. Gak lucu loh itu. Gak lucu sih, gak lucu. Jadi ya VF3 ini kan juga karena dia SUV modelnya otomatis ground clearance lebih tinggi, ukuran ban juga lebih proper. Benar, ring 16. Iya. Standar ring 16. Buat jalanan Indo tuh malah jadi Benar. Tapi kalau misalkan menurut Opot ininya bagus, kok lo nggak pakai Pot? VF3 Pot? VF3 jangan ngomong siapa-siapa ya tapi ya. Kenapa? Udah SPK kita. Oh, ternyata sudah SPK. Di IMS ini baru aja kemarin. Oh, jadi ke IMS ini ada kerja atau belanja sebenarnya? Sebenarnya kerja, Oh. makanya SPK-nya nggak kita post. Oh, gitu. Ternyata. Nanti pas akhir-akhir IMS nih, Ah. baru mungkin kita post biar orang nggak bisa langsung ngidak. Biar kalau lu SPK kan orang nyamperin, "Cie, SPK mobil ya deg gitu." Benar. Ini selalu terjadi teman-teman di antara teman-teman media. Gue SPK motor di awal-awal sih. Ya gitulah teman-teman ya. Terus lo pilih warna apa Pot? Warna, Hmm. kalau gua sih suka warna kuning. Jadi lo ngambil warna kuning. Oh, ngambilnya enggak. Lah gimana sih? Lu Kan- sukanya warna nah, apa? Ngambilnya warna apa? Ini mobil sebenarnya kan untuk penggunaan kantor gua. Jadi kebetulan Oke. kantor gua nggak ada mobil buat commute. Mm-mm. Kita cari mobil yang irit Hmm. dan interiornya juga masih surprisingly lega ya untuk mobil Betul. kecil. Tim Laknat ini kebetulan rata-rata lebih besar dari saya. Betul. Alhamdulillah kita semua Subur, iya kan. Itu mobil kantornya VF3. Iya. Masuk tuh semua. Alhamdulillah. Kan kita sebenarnya kalau lagi nugas tuh nggak yang full tim satu mobil banget gitu loh. Kayak maksudnya kita kan lokasi kayak Alvin juga dari Bekasi. Benar. Jadi ada yang dari mana, ada yang dari mana. Jadi paling itu mobil akan standby di kantor dan akan jadi buat kita keliling BSD atau untuk tim BSD ke Jakarta. Oh, oke. Kembali lagi ke pilihan warna. Kuning. Kalau pilihan pribadiku kuning. Tadi katanya nggak Ah, ah. kuning. Tapi yang bukan kuning, tapi yang diambil akhirnya yang hijau. Oh, yang hijau. Ini. Yang hijau ya, kayak begini yang kita pakai. Terus apakah sudah ada rencana untuk dimodif? Iya, Oh iya, langsung cepat jawabannya. cepat dong. Mobil ini tuh emang lucu banget kalau dimodif gitu. Harus Apa? dimodif kayaknya. Iya, wajib. Lo apa yang di rencana Laknats tim tim Laknats untuk VF3 sebagai mobil dinas ini apa yang akan dimodif? Kita pengen jadiin Itasha. Apa? Itasha. Apa tuh? Itu loh, mobil yang biasa anak-anak wibu, yang ada karakter animnya gitu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi itu? Karena selama ini belum pernah ada di Indonesia VF3 yang konsepnya Itasha
Dan waktu itu kebetulan pas ke Vietnam ada di sono, dan lucu juga sih ini bikin kayak Bener, gitu. belum ada ya. Belum ada. Dan ini mobilnya bakal jadi mencolok banget di jalan. Ya balik lagi, sebenarnya kultur Itachi di Indonesia kan belum terlalu yang besar banget ya. Tapi ada alasan kenapa Itachi itu sebenarnya disebut Itachi. Apa tuh? Karena Itachi itu kan artinya kan mobil sakit ya, kendaraan sakit. Kendaraan sakit. Iya. Maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang melihat mobil itu di jalan, mereka responnya adalah, aduh mata gue sakit. Sumpah, itu beneran, itu nggak bercanda, beneran. Oh gitu. Oke. Kayak Ita tuh kan sakit, kayak Itain gitu. Oke. Sha kan dari kayak Jidosha gitu kan, kendaraan gitu kan, mobil. Jadi mereka pun bahkan di Jepang sana mengakui kalau mobilnya dimodif seperti itu bikin mata orang sakit. Jadi lo akan memodif mobil Vietnam VinFast dengan gaya Jepang. Iya. Ditabrakin tuh ya? Tabrakin aja. Oh, karena emang VF3 itu selucu itu teman-teman, untuk tabrakin ya kan. Jadi lo akan langsung pakai dekal gitu dong. Lagi dikonsepin dulu sih. Ada karakter tertentu yang akan diangkat? Masih diskusi bareng tim. Karena ini kan mobil akan dipakai bareng ya. Benar. Jadi kalau ada satu orang karakter yang nggak setuju, ntar takut makin. Soalnya ini dibuat kantor guys. Jadi semua harus setuju. Iya, harus di-ACC oleh semuanya. Benar. Berarti pasti karakter wibu gitu disamain. Kayak si Eki kan? Iya, betul. Oh, emang satu kantor kalian wibu semua? Enggak juga sih. Awalnya sih sebenarnya kita konsepin gimana ya bikin mobil ini tuh jadi mencolok. Benar. Benar. Terus memang dari dulu tuh kayak gua, Alex, Alvin, anak-anak kantor tuh memang suka budaya Jepang. Ayo Ki, gimana? Emotik. Gimana batik? Masukan Jepang banget ya. Jadi ya udah kayak dari dulu pengen coba Itachi, cuman nggak berani ya kita. Aduh, terlalu apa ya, mencolok nih nggak berani. Ya udah deh kita coba gas nih sekarang. Gitu. Kemarin juga di kompornya sama Eki sih. Betul. Eki bisa dibilang yang kayaknya yang pertama pakai Itachi gitu mungkin Eki kali. Sebenarnya udah ada komunitasnya kan Ita Indo ya dari dulu, dari zaman gua kuliah pun udah ada. Cuman memang nggak yang terlalu banyak, tapi memang lately semenjak 2 tahun yang lalu kultur Itachi rame. Makanya kan mereka sering pajang mobil di Gias, pajang mobil di Elite, pajang mobil di mana segala macam kan. Nah di situ kebetulan Eki juga yang lebih menggambar-gambarin lagi, yang bikin event itu kan. Oh iya, ya. Jadi ini emang sesuatu yang patut kalian tunggu karena menabrakkan mobil Vietnam dengan budaya Jepang. Ini kayak belum pernah kejadian nih di Jakarta. Belum. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang unik banget. Pelek-pelekan mau apain? Pelek-pelekan sebenarnya sih kalau balik lagi nih kayak gue sama Alex lebih suka rally style kecil, ban AT gitu ya. Cuman kita diskusi dulu bareng tim nanti kayak gimana. Ya pokoknya ditunggu aja. Pokoknya bakal jadi one of one. Bahkan di Vietnam pun belum ada. Ini patut ditungguin deh teman-teman. Jadi konsep modifikasinya kalian bisa lihat ya. Kalau di teman-teman VF3 owner tuh udah banyak banget. Kayak yang kita pakai ini udah ada roof scoop-nya, hood scoop-nya, audio, dan ada juga yang modif simple. Nah, yang ini banyak juga yang modifnya, lumayan. Banyak banget tuh ditambahin cup holder. Itu kayak part-part kayak di belakang kan lampunya diganti tuh jadi nyala kan yang ke tengah tuh. Bener. Itu impor dari Vietnam berarti? Setahu gue sih iya ya. Wih, lihat banget. Ini niat seniat itu VF3 kali ini ownernya untuk modifnya. Itu lucu sih. Goyang-goyang kalau lagi di ini. Oh iya benar. Birol ya. Gua harus ada birol lagi. Ya itu pajak. Itu bukan wibu tuh ya. Mengarah ke sono. Oke. Jadi kalian bisa lihat modifannya VF3 ini mulai dari SUV, Tiny Titan sampai nanti ke arah Jepang juga ada, teman-teman. Dari tadi kita udah bahas VF3 nih sama Pot. Sekarang gimana kalau kita sedikit challenge? Satu kata Pot, gua akan nanya pertanyaan dan lo akan jawab secara cepat satu kata yang langsung terlintas di kepalanya Opot, ya kan? Pertanyaan pertama, desain boxy VF3. Maksudnya ini menurut gue gitu. Iya. Iya. Ini sebenarnya mikir gue di buying time aja. Desain VF3. Boxy VF3 trendy. Oke, pertanyaan berikutnya. Torsi motor listrik VF3. Jambak. Ngejambak. Oke. Kemudian peluang modifikasi VF3.
Banyak. bener gak sih? Bener banyak ya bener. Dimensity VF3 Kompak. kompak dia suka kerjasama. Iya. Oh, kompak itu ya? Iya. Kompak suka kerjasama gitu. Kompak tuh. Atau compact? Kompak tuh biasanya motor yang suka ditaruh bagasi. Kompak. Itu motor kompol. Kompak tuh ya baru. Kompak tuh ya bener. Ini emang Jepang banget kan teman-teman. Wah, Pot. Jadi menurut lo masa depan Lucknuts ya kan akan seperti apa nih? Apakah ada perubahan atau gimana? Ya sebenarnya justru kita malah pengen kembali ke roots kita sih. Sebagai? Karena dulu tuh kita awal-awal Lucknuts tuh kita karena mungkin masih berdua dan masih mencoba hal baru gitu ya. Justru kita dulu malah segmennya lebih banyak tuh. Kita ada segmen berita, kita ada segmen review barang, ada segmen review event. Sekarang karena memang mobil udah saking banyaknya mobil baru, akhirnya kita fokusin di review mobil doang. Dari itu pun gak kekejar gitu kan. Nah kedepannya tuh kita pengen balik lagi ada segmen-segmen yang lain supaya orang tuh gak cuma nonton bosan kalau review mobil doang gitu kan. Gimana kalau misalkan ada konten review outfitnya Opot? Apa Kimotik. Ya. Iya. Gimana? Cocok nggak? Bisa kan harusnya? Tapi gue pakainya itu aja sih orang. Bisa, gue yakin bisa Pot. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau untuk masa depan VinFast di Indonesia menurut lo gimana Pot? Kalau masa depannya sih kalau yang dari gue lihat sebenarnya positif banget karena mereka menunjukkan keseriusannya nggak hanya dari segi jualan, dari segi perkembangan dealer, tapi dari segi adanya pabrik dan tiap kali ada lini baru mereka di Vietnam itu nyampe ke Indonesia ternyata cepet banget. Yang paling baru tuh kan ada Limo Green sama VF MPV 7. Limo Green udah muncul semenjak GJW tahun lalu. Itu aja cepet. VF MPV 7 itu malahan di Vietnamnya belum lama loh bro. Masih sebentar banget tuh mobil tahu-tahu udah nyampe sini udah setir kanan. Jadi itu juga menunjukkan komitmen mereka nggak hanya mereka serius menggarap pasar mereka sendiri di Vietnam, tapi juga ekspansi mereka ke Indonesia tuh benar-benar serius juga gitu. Bener. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Lucknuts ya kan. Terima kasih banyak kepada VinFast Indonesia yang udah ngajak gue lagi untuk ngobrol kali ini sama Den Dimas. Ini suatu kehormatan. Halah. Terima kasih Opot sudah mau Sama-sama. hadir ya kan. Jangan lupa subscribe ke channelnya VinFast on the Go. Masih akan ada banyak lagi konten-konten seru lainnya. Saya di jalan. See you next video guys. Bye bye. Bye.